Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Bu Nenden. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita sudah memahami betapa pentingnya ilmu kimia. Di dalam ilmu kimia kita akan mempelajari tentang struktur, ya, sifat dan perubahan dari suatu materi. Apa itu materi? Pasti waktu SMP sudah mempelajari tentang materi. Bukan materi pelajaran ya. Jadi materi dalam kimia adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Semua ya, ada udara, makanan, minuman, pakaian, buku, pohon, tanah, itu semua adalah materi. Nah, materi ini terbagi menjadi 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Ada yang masih ingat apa itu unsur? Ya, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya apa? Banyak ya, oksigen, nitrogen, karbon, besi. Di alam ini ada lebih dari 100 jenis unsur. Kemudian kalau kita gabungkan unsur dengan unsur, maka akan terbentuklah senyawa. Contohnya apa? Air ya. Kemudian karbon dioksida. Air itu H2O, berarti terdiri dari hidrogen dan oksigen. Karbon dioksida berarti terdiri dari karbon dan oksigen. Dan masih banyak lagi senyawa yang lainnya ya. Kemudian ada juga campuran. Nah, campuran yang paling sederhana ya, mungkin yang kalian kenal juga. Itu setiap hari biasanya ada yang suka bikin ya. Teh manis ya. Teh manis itu merupakan campuran dari air, gula, dan teh. Air itu senyawa, gula juga senyawa, teh juga. Jadi digabungkan terbentuklah suatu campuran. Unsur, menurut filsuf dari Yunani, kalau kita membagi-bagi unsur terus dibagi sampai bagian terkecil, jadi menurut mereka itu akan ada satu bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian terkecil itu disebut dengan atomos atau kita kenal dengan atom. Artinya tak terbagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang atom ya. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian bisa memahami ya, bisa menganalisis model-model atom, baik itu dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Ford, Bohr, dan mekanika gelombang ya. Ini tadi berdasarkan filsuf Yunani ya. Nah, kemudian para ilmuwan juga mengembangkan ya. Akhirnya John Dalton, seorang ilmuwan Inggris, itu mengemukakan tentang keberadaan atom ya. Nah, dari penemuan ini kemudian dikembangkan oleh J.J. Thomson atau Joseph John Thomson ya. Dia seorang ahli fisika juga dari Inggris. Dia mengajukan juga model atom. Kemudian dikembangkan oleh Ernest Rutherford ya, seorang ahli fisika dan kimia. Nah, ini dikenal dengan percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempeng emas tipis, sehingga dikenal dengan hamburan Rutherford. Dikembangkan lagi oleh Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau tegangan listrik tinggi ya. Nah, yang paling modern dan yang paling baru yaitu tentang mekanika gelombang atau mekanika kuantum, karena ini
dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, Erwin Schrödinger ini mengemukakan teori berdasarkan prinsip mekanika kuantum, sehingga dikenal dengan model atom mekanika gelombang, ya. Ini model atomnya. Ini model atom Dalton, ini model atom Thomson. Perhatikan, berbeda ya. Kemudian ini kalau kita bandingkan model atom Thomson dengan Rutherford, ya. Kemudian ini model atom Rutherford kita bandingkan dengan model atom Bohr. Dan ini model atom Bohr kita bandingkan dengan model atom mekanika kuantum, ya. Ya, silakan dipahami, ya, diamati perbandingan atom-atom tersebut. Nah, kemudian kalian tuliskan perbedaannya pada tabel berikut, ya. Jadi misalnya kamu membandingkan Dalton dan Thomson, tulis perbedaannya di sini. Kemudian Thomson dan Rutherford, perbedaannya apa? Nah, setelah menuliskan perbedaan ini, kemudian buatlah kesimpulan tentang teori-teori atom yang kalian pahami berdasarkan hasil pengamatan tadi. Silakan dikerjakan di buku kimia, kemudian difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, sekali lagi diamati perbandingan model atom tadi, kemudian tuliskan perbedaannya, baru buat kesimpulan. Dikerjakan di buku, difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Absensi berdasarkan tugas yang dikumpulkan. Jadi kalau tidak mengumpulkan tugas berarti dianggap tidak hadir. Bisa dipahami ya? Kalau masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan japri ke ibu ya, hubungi nomor WA ibu. Tapi kalau tugas silakan kirimkan di Classroom, jangan lewat WA. Bisa ya? Pasti bisa. Oke, sekian dari ibu ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe gratis. Ingat, nanti akan ada giveaway free kuota untuk yang sudah like dan subscribe. Kapan waktunya? Tunggu saja tanggal mainnya ya. Pokoknya cepat like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.